Mudah-mudahan hari ini kita bisa dapat ilmu ya, insya Allah. Dan yang paling penting adalah amal kita. Hadirin sekalian, ada yang menarik dalam hidup kita ini. Kita melihat bahwa ada satu keajaiban. Makanya saya katakan ini bedanya negeri-negeri Islam. Walaupun terpuruk dari segi ekonomi, peradaban, kemajuan teknologi dan segala macam, tapi ada yang tidak dimiliki oleh negara-negara maju. Apa? Keluarga. Anda kalau datang hari ini ke Singapura, deketi orang Cina, pasti ngejar Anda mau nikah dengan Anda. Karena orang-orang Cina di Malaysia, di Singapura itu berantakan rumah tangga, dan melihat orang Melayu bagus-bagus. Sampai orang-orang Cina itu kan Melayu juga kurang sama lah seperti Melayu di sini gitu ya, di Cina. Sampai orang Cina di Singapura itu bilang, udah kalau kamu nggak bisa usaha yang benar, nggak apa-apa, asal mau kawin aja sama saya. Dia bilang gitu, asal mau sayang aja sama saya udah. Gitu. Dan orang Cinanya mau masuk Islam. Sampai gitu. Sampai saya dengan teman dari dari Riau, dia pengusaha, dia bilang, "Bu, kamu siapin orang-orangnya, ya, saya yang nyiapin tiketnya. Kita hubungi teman-teman di Singapura, suruh ngawinin orang Cina di Singapura." Gitu. Sampai rencananya udah bilang, bicaranya panjang. Saya bilang di kita aja banyak yang belum. Makanya di dalam sejarah itu kita menemukan perempuan itu. Sebetulnya perempuan itu yang paling masuk surga itu paling gampang sekali. Asal kuncinya satu, taat kepada suaminya selama suaminya taat kepada Allah. Jangan taat sama suami kalau nggak taat kepada Allah. Gitu. Itu aja. Nggak lebih dari situ. Cuma taat kepada suami itu, waduh, gengsinya, luar biasa. Luar biasa gengsinya. Dan hambatan terbesar di situ. Apalagi kalau suaminya itu statusnya di bawah dia, habis sudah. Ya. Dan saya melihat orang solehah pun biasanya kalau perempuan sudah lebih suka neko-neko. Suka neko-neko. Makanya saya cari istri itu dari keluarga biasa-biasa aja. Ya. Kemudian saya berubah menjadi berdaya secara ekonomi, saya jadi raja. Tapi kesolehan itu saya katakan harus dipegang teguh. Saya punya keyakinan teman-teman kita di kantor nih yang punya jabatan bagus tidak akan begitu. Ya, tidak akan begitu. Dia akan merunduk. Karena contohnya juga begitu. Rasulullah tidak punya harta. Yang punya siapa? Khadijah. Tapi seluruh hartanya dihibahkan. Antum tahu kekayaannya berapa? Dan ketika meninggal sisanya hanya 4.000 dinar. Khadijah radhiyallahu anha, konglomerat yang sangat terkenal di kotanya, perempuan yang ahli dagang. Pas meninggal kekayaannya hanya tersisa 4.000 dinar. Siapa yang membiayai seluruh kaum muslimin ketika dimasukkan ke dalam benteng itu? 2 tahun disengsarakan. Itu diberi makannya seluruh kaum muslimin oleh Khadijah. Perempuan hebat. Makanya Allah sampai harus menurunkan Jibril menyampaikan salam khusus buat Khadijah. Dahsyat. Perempuan satu-satunya yang dapat salam. Makanya Aisyah itu cemburu terus kepada Khadijah. Karena sudah tidak ada aja, Rasulullah masih terus nyebut-nyebut. Itu luar biasa. Banyak orang besar itu biasanya diawali oleh kesuksesan keluarganya. Terlepas ya, Pak Harto kayak apapun, kapan dia down? Ketika ditinggal ibutin. Ditinggal ibutin. Ya, Habibie ditinggal istri. Down dia, berat. Tetapi simak ya, lihat oleh kita. Habibie itu lagi jadi presiden, memimpin rapat dengan para menterinya. Itu hanya satu yang diangkat nomor telepon. Dari siapa? Ibunya. Lihat, kokoh dia. Kalau dapat telepon ibunya, dia berhenti. Nanti dulu sebentar, saya dapat telepon dari ibu. Keluar dia. Terima telepon ibunya. Subhanallah. Ya, hebat. Makanya saya bilang, saya harus belajar bagaimana khidmat kepada ibu saya. Walaupun itu ujian yang paling hebat buat saya, tapi saya harus khidmat.